Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara Bincang Talk Show dengan tema Suara Perempuan Banten. Di sini kita ada narasumber kita yang sangat luar biasa, hebat, cantik, keren banget. Di sini sudah ada Ibu Hajah Ella Silvia, Bu ya? Betul. Ibu Hajah Ella Silvia, beliau adalah anggota Dewan Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional, disingkat PAN. Saat ini kita akan berdiskusi santai ya Bu, berbincang santai terkait dengan perempuan dan kemerdekaan. Karena memang kita sebentar lagi memperingati HUT RI yang ke-77, di mana ini adalah peringatan untuk bangsa Indonesia memperingati HUT Republik Indonesia, dan sekarang kita memasuki di bulan Agustus ya. Jadi sebentar lagi kita akan memperingati HUT RI yang ke-77. Namun sebelum itu, gimana Ibu Ella kabarnya? Alhamdulillah baik TI. Salam kenal semuanya bagi media Damar Banten. Seluruh penggemar, penonton, pengikut, jangan lupa like, share, and subscribe. Damar Banten, media yang mudah-mudahan menjadi media yang memberikan edukasi bagi masyarakat Banten. Begitu Teh Iis. Oke, terima kasih. Baru di awal Ibu Ella sudah menganjurkan teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel Damar Banten TV ya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh, kalau udah Ibu Ella yang ngomong, teman-teman harus like, comment, and subscribe. Oke Bu, Ibu tentunya rutinitasnya sangat padat ya Bu ya. Hari ini lagi rapat Bu. Dibilang padat, nggak juga sebenarnya, bagaimana kita memanage waktu. Artinya selain tugas, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, mulai dari masyarakat, di rumah maupun di kantor ya. Bagaimana kita memanage waktu, Teh. Begitu. Jadi memang sesibuk apapun, yang paling penting itu bagaimana kita bisa memanage waktu. Betul banget Bu Ella, saya sepakat banget deh. Kalau kita sudah bisa memanage waktu, apapun kesibukannya bisa dilewati ya Bu ya. Betul. Jadi bagaimana kita menjalankan apa yang sudah menjadi kodrat begitu. Ibu Ella ini kan sudah menikah ya Bu ya? Sudah menikah. Tentu hebat banget gitu bisa membagi waktunya antara di domestik dan di publik. Bagaimana sih Bu Ella dalam menyikapi membagi peran itu antara di domestik dan publik? Setiap orang itu kan punya jalan hidup begitu ya. Ketika saya berprinsip, ketika apa yang sudah dijalankan, prinsip yang saya pakai, di situ langit dipijak, di mana langit dijunjung. Artinya ketika saya di rumah ya, saya bertugas menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai seorang istri. Dan ketika di kantor ya, bagaimana kita sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, ketika saya harus turun di masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri di masyarakat. Betul. Artinya kebetulan saya mewakili daerah pemilihan di Kota Tangerang B, yang mewakili Ciledug, Karangtengah, Larangan, Pinang, dan Cipondoh ya. Bagaimana kita bisa menyapa dengan konstituen, kemudian semua ada hal-hal yang menarik dan menjadi tentunya selain silaturahmi juga banyak pembelajaran dan lain sebagainya. Begitu Teh Is. Oke Bu Ella. Jadi memang tadi ya kita di rumah kan menjadi seorang ibu ya Bu ya. Seorang ibu, menjadi seorang istri begitu kan Bu. Lalu di publik juga kita menjadi lagi. Bu Ella maksudnya. Kita lagi Teh Is juga. Amin ya Allah. Teh Is akan menyusul. Bu Ella juga luar biasa ya di ranah publik, menjadi anggota Dewan Provinsi ya Bu ya? Ya, jadi posisi saat ini di 2019 kemarin saya di DPRD Provinsi Banten. Memang banyak belajar karena saya dari 2009 di
Kota Tangerang 2009 sampai 2014, 2014 ke 2019, kemudian kemarin partai mengharuskan saya untuk hijrah ke provinsi gitu, dan akhirnya Allah mengabulkan doa dan ikhtiar saya. Jadi sampai saat ini ketemu sama Teh Iis begitu. Mantap. Di Damar Banten. Damar Banten. Luar biasa berarti. Dari kota tadi ya Bu ya? Dari kota 2 periode, sekarang periode ketiga. Mewakili masyarakat. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Bu Ella ini ya, jadi kalau misalnya kita lihat perjuangannya sangat luar biasa itu. Nggak ada yang luar biasa sebenarnya Pak Teis. Kita jalanin aja. Apa yang menjadi ketetapan gitu, apa yang kita jalanin, kita ikhtiarkan dan kita selalu doakan begitu. Jadi saya melihat tidak ada yang istimewa begitu dari seorang Ella, hanya menjalankan takdir begitu dan berbuat. Jadi orang tua saya sepeninggal, ayahanda sepeninggal, sebelum meninggal bilang kalau jadi sebenarnya ini kalau saya boleh flashback gitu ya Teh Iis, saya tuh dulu dosen dan pengacara. Background saya hukum. Iya, SH. Tapi ternyata ayahanda saya menginginkan saya sebagai caleg. Tapi setelah beliau mendaftarkan, 2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya Allah. Dan di sisa beliau selalu bilang, kalau jadi yang bermanfaat ya. Seperti hadis bilang kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya, artinya apa yang bisa kita bantu, kita suarakan, kita serap aspirasi dan harapan dari masyarakat ya. Alhamdulillah masyarakat masih percaya begitu Teh Iis. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi background ibu tuh sebenarnya dari hukum ya, hukum, pengacara. Betul, iya. Ya. Dan nyemplung ke politik Teh Iis. Tapi memang ada ketertarikan tersendiri nggak Bu? Dan akhirnya menikmati itu. Itu. Sebenarnya kan kalau kita bicara hukum dan politik ya nggak beda jauh lah gitu. Iya. Bagaimana kita memutuskan suatu kebijakan, tentunya pasti akan ada dasar hukum, begitu. Ya pada intinya ketika masuk 2009 nyemplung bahasanya ya, masuk ke dalam dunia politik ya, ada hal-hal pengalaman baru, bagaimana kita bisa bertemu, menyapa masyarakat yang pada utamanya adalah meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah saya akan menjadi penyalur aspirasi yang benar-benar bermanfaat buat mereka begitu. Oke. Jadi nyemplung gitu Bu ya. Bahasanya nyemplung ini teman-teman. Terlanjur nyemplung hingga akhirnya begitu Teh Iis ya. Jadi menikmati ya Bu ya. Ya akhirnya saya melihat ya mau apapun itu kan harus dinikmati, dijalani dan disyukuri begitu Teh Iis. Gitu. Tapi pernah terbayang nggak sih Bu dulu itu nanti saya bakal jadi dewan atau gimana? Atau memang nggak ada bayangan? Nggak ada bayangan kalau disuruh jadi dewan gitu. Karena memang dulu ketika saya masuk kuliah S1 saya di Pancasila. Saya kebetulan ya lulusnya tercepat terbaik begitu. Wow, keren. Ditawarin lah untuk jadi asisten dosen. Akhirnya saya mau belajar dari situ, bekerja pertama di situ dan dapat beasiswa S2. Sampai saat itu pun tidak terfikirkan untuk saya menjadi anggota dewan, sampai pada saat ayahanda saya bilang coba nyalonin gitu. Akhirnya ya karena keinginan beliau saya agak ini juga nggak konsen gitu kan, karena harus menyiapkan di politik gitu, nggak konsen di dosen. Sampai saat ini sih masih dosen tidak tetap gitu di Universitas Pancasila. 2009 terbayang untuk jadi pun tidak. Saya hanya bagaimana melaksanakan amanat almarhum ayah, tapi ternyata ya dengan seiring waktu mungkin masyarakat
percaya begitu. Apa yang saya lakukan, Betul. apa yang saya sampaikan, dan alhamdulillah sampai titik di sini. Teh Iis Iya. begitu. Keren banget ya Bu. Jadi memang awalnya mah dicemplungin ya sama. Lalu sekarang sudah 3 periode begitu kan ya. Masih banyak yang lebih senior, yang lebih hebat. Apa? Yang 4 periode, 5 periode masih banyak, dan ternyata energi muda, ternyata di Provinsi Banten tuh banyak dewan-dewan muda yang Iya. aspiratif, Betul. yang ya mudah-mudahan memang mewakili aspirasi seluruh masyarakat Banten gitu. Iya. Tentunya bisa mewakili daripada kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan. ya, Bu, ya. Betul, betul. Oke Bu, itu adalah sedikit perjalanan Bu Ella hingga akhirnya sekarang menjadi anggota Dewan Provinsi Banten. Jadi 2 periode itu di Kota Tangerang, Di Bu, Kota ya. Tangerang, betul. Hingga akhirnya Teh Is. sekarang di Provinsi Banten. Nyalon lagi Bu, 2024. Insya Allah, Insya Allah. mudah-mudahan berkat doa Teh Iis dan teman-teman seluruh masyarakat Banten, mudah-mudahan bisa melanjutkan dan insya Allah Provinsi di lagi? provinsi lagi. Provinsi lagi. Belum, kalau ke RI terlalu masih harus banyak belajar Oke. dan berkaca pada intinya. Iya, betul. Oke, Ibu, bentar lagi kan kita mau memperingati HUT RI ya, Bu, yang ke-77, kalau kemarin kan 76. Tentunya dalam kemerdekaan itu bukan cuma laki-laki ya yang ikut berjuang melawan penjajah, yang ikut mengupayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi di situ ada peran perempuan juga ya, Bu. Yang mana perempuan-perempuan hebat ini juga ikut melawan penjajah, Betul. lalu juga ikut berusaha untuk Betul. kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut pandangan Ibu, gimana sih peran perempuan dalam kemerdekaan ini? Luar biasa ya, 77 tahun Indonesia merdeka. Iya. Apalagi kita 2 tahun kemarin diuji dengan kita harus melawan pandemi, dan Betul. berkat ikhtiar kita semua Betul. melawan COVID-19 sekarang sudah mereda dan sudah endemi gitu. Artinya ini perjuangan bukan hanya kaum laki-laki saja gitu Iya, ya. betul. Dari mulai awal kemerdekaan kita tahu banyak, bahkan bendera pusaka kita dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang setia hingga kemerdekaan, pahlawan-pahlawan perempuan kita yang terus membela. Artinya ini menjadi motivasi kita bahwa ibu-ibu sekarang pun yang ada di rumah pahlawan di Iya. keluarganya masing-masing. Setuju. Nah itu kan artinya ketika kita melihat kadang-kadang kan ada yang bilang kalau zaman dulu perempuan ngapain sih gitu kan? Iya, betul. Merubah paradigma itu kan yang sulit begitu Iya. ya. Yang ya mudah-mudahan seiring waktu, seiring berjalan paradigma itu, perempuan itu sekarang hebat-hebat. Bagaimana luar biasa loh, ibu rumah tangga itu memanage sebagai manajer keuangan, memanage sebagai kepala sekolah untuk mengajarkan anaknya, kemudian sebagai dokter yang ketika keluarga sakit dan tugas lainnya gitu. Artinya kalau kita bicara bagaimana kita mengisi kemerdekaan ya dengan cara kita gitu, yang ibu rumah tangga ya dengan perjuangan hebatnya sudah mengisi kemerdekaan. Bagi saya begitu itu. Betul. Iya, karena kita tahu kayak misalnya tokoh perempuan Cut Nyakdi, Betul. Cut Mutia gitu kan, Bu. Betul. Terus juga Raden Ajeng Kartini. Betul, Jadi- Raden Ajeng Kartini sebagai tonggak kebangkitan perjuangan perempuan begitu betul, ya. Emansipasi perempuan, dan bakal ada Raden Ajeng Kartini selanjutnya. Selanjutnya. Versi modern ya, Bu ya. Versi modern, betul Teh Iis. Versi modern. Jadi memang dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya laki-laki yang ikut turut serta, tapi perempuan juga ikut serta dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia. Di antaranya banyak tokoh-tokoh ya, Bu ya, tokoh-tokoh yang kita kenal sampai saat ini yang namanya harum, Betul. yang kita harus apresiasi
dengan jasa-jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan Republik Indonesia hingga saat ini umurnya ke 77 tahun. Betul. Oke. Lalu menurut Ibu Ella nih ya, tadi kan dalam rangka mengisi kemerdekaan, seorang ibu juga sudah dalam rangka mengisi kemerdekaan gitu kan, yang mana dia bisa menjalankan peran ibu yang harus mendidik anaknya. Tadi sebagai apa Bu? Keuangan ya, bendahara gitu kan, dalam rumah tangga. Semuanya harus bisa dikerjakan. Iya. Bahkan hal-hal pekerjaan laki-laki di rumah pun bisa dikerjakan oleh ibu-ibu hebat, ibu-ibu perempuan, ibu-ibu rumah tangga, begitu Teis. Karena perempuan itu kan pengertiannya bisa melakukan segala hal ya Bu, multitasking gitu kan, multitasking perempuan. Artinya seseorang yang ahli dalam melakukan sesuatu gitu. Betul. Nyapu bisa, sambil nyapu, sambil masak, sambil nyuci, sambil gendong anak, sambil gendong anak. Aduh, luar biasa memang sosok perempuan, sosok ibu gitu ya. Bagi kita semua tentunya dalam Islam juga kan yang paling kita harus hargai, yang paling kita hormati adalah sosok perempuan. Betul. Yakni ibu gitu kan. Dan jangan lupa bagi perempuan-perempuan setiap melangkah ridho suami. Betul, harus ada ridho suami. Gitu. Jadi begitu juga saya. Betul. Ketika akan melangkah ya, saya bilang kemarin mau mencalonkan di provinsi ya, ketika dia beliau mengizinkan, suami mengizinkan, meridhoi ya, Bismillah, dan orang tua tentunya yang paling penting, ibu. Betul, gitu. setuju. Jadi tetap ya Bu ya, walaupun kita seorang dewan gitu, tapi kan tetap aja dalam rumah kan kita sebagai seorang istri. Betul. Yang mana harus ada izin dan ridho daripada suami. Betul. Nah, Itu Ibu Ella penting. salah satunya kunci suksesnya itu gitu kan, mendapatkan izin, mendapatkan ridho dari suami dan orang tua ya Bu ya. Iya, betul. Jangan lupa, jangan mentang-mentang sudah hebat lalu lupa. Nggak ada yang hebat sebenarnya. Oke. Kalau kata peribahasa bilang bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan Allah. urusan kita. Masya Allah. Gitu. Semoga kita senantiasa selalu dimudahkan ya Bu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Oke, Bu Ella, menurut Ibu nih, sekarang itu perempuan itu sudah merdeka belum sih? Menurut pandangan saya sudah, artinya sekarang banyak perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang mengekspresikan dirinya sesuai dengan background dan lain sebagainya. Artinya bagaimana perempuan menempatkan diri, memposisikan diri, dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya kira perempuan sekarang sudah cukup hebat ya, sudah hebat. Sudah hebat. Dan sudah merdeka ya Bu ya? Sudah. Kita beda banget ya dalam masa-masanya era Kartini. Betul. Yang mana perempuan itu... Kalau dulu kan ketika perempuan misalnya, saya sempat dulu ya. Iya. Saya mengalami itu ya? Mengalami, saya sempat. Saya mau S2, saya bilang. Nggak biaya, saya bilang apa? Ini beasiswa separuh, saya bilang gitu ke bapak. Mau ngapain gitu? Bahasanya kan gitu, mau ngapain? Perempuan itu cuma ke peribahasanya kasur, sumur, dapur gitu kan. Saya rubah paradigma itu, enggak, ini kesempatan, saya bilang gitu. Ini kesempatan buat saya buat lebih ini, dan saya suka bercanda gitu ya, karena saya kebetulan bapak Betawi kan, bapak Betawi yang kadang-kadang kemarin lulus S2 waktu beliau masih ada, saya sempat gini, Pak, udah selesai nih S2-nya, S3 ya gitu. Katanya mau ngapain gitu kan, pokoknya nikah dulu gitu. Sebelum nikah saya udah S2, tapi saya masih punya PR, saya masih punya cita-cita mau melanjutkan. Memang baru 1 tahun kemarin saya melanjutkan S3-nya gitu. Tapi bagaimana akhirnya merubah paradigma yang perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi. Dan ternyata sekarang sudah banyak dokter-dokter yang sukses, perempuan-perempuan hebat, dan banyak yang jauh lebih hebat dan sukses dari saya. Betul. Gitu. Iya, jadi memang sebenarnya budaya patriarki itu masih ada Bu ya, budaya patriarki itu yang... Iya, memang
namanya kita hidup di norma dan budaya yang tidak bisa lepas gitu. Tapi bagaimana kita meyakinkan mereka, bagaimana kita dengan apa yang sudah ditanamkan, diajarkan kepada orang tua, memberikan keyakinan, pemahaman dan lain sebagainya, itu yang menjadi poin penting begitu, Teis. Iya, betul banget. Setuju saya apa yang diucapkan sama Bu Ella ya. Sharing kita ya. Sharing kita. Belum tentu saya juga lebih hebat dan lebih pintar gitu, tapi mudah-mudahan ini menjadi wacana atau apa ya, pengalaman kali ya. Sharing pengalaman saya. Pengalaman. Dan tentunya ini semoga bermanfaat ya untuk para penonton dan untuk kita semua. Oke Bu, jadi memang sumur, dapur, kasur itu kalau menurut saya itu kan masih paradigma dulu ya, pandangan-pandangan dulu gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ya perempuan-perempuan yang sekolah tinggi gitu tuh, perempuan yang bekerja gitu kan. Sudah memang ranahnya tuh malah kebanyakan di publik gitu perempuan itu. Mungkin ada sinetron dunia terbalik kan itu. Ya itu, jadi bagaimana niat kita untuk merubah paradigma, tentunya dengan tidak meninggalkan hal-hal yang sudah ditanamkan, yang sudah diajarkan gitu. Orang tua kita menyekolahkan kita dengan luar biasa gitu, tapi bagaimana meyakinkan, memberi pemahaman bahwa sekarang perempuan itu jauh lebih hebat gitu, bisa lebih hebat, bisa mencapai cita-citanya gitu ya. Kembali lagi ke apa yang sudah disampaikan Raden Ajeng Kartini gitu. Habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi sekarang perempuan-perempuan sudah terang. Sudah terang benderang, tinggal kitanya nih melanjutkan apa yang 77 tahun kemerdekaan, bagaimana kita melanjutkan perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Betul. Jadi itu ya teman-teman, mengenai perempuan dan kemerdekaan. Jadi perempuan juga banyak mengisi dalam rangka kemerdekaan, lalu juga ikut berjuang dalam rangka memerdekakan bangsa Indonesia. Ini dong Bu, harapannya untuk perempuan-perempuan di luar sana. Kita sudah 77 tahun Indonesia merdeka, apa yang mau Ibu sampaikan? 77 tahun Indonesia merdeka, perempuan sekarang hebat-hebat, majulah perempuan Banten, majulah perempuan Indonesia begitu. Jadi apa yang kita isi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya perempuan itu masing-masing, dan bagi para perempuan-perempuan, jadilah perempuan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat, dalam hal ini positif gitu. Perempuan yang bisa menjadikan warna baik dari keluarga maupun bangsa dan negara begitu. Oke, jadilah perempuan yang bermanfaat, kata Bu Ella ya. Bermanfaat bagi bangsa, negara, terus juga bagi keluarga, bagi agama, semuanya. Pokoknya semua lini ya. Jadi memang sesentral itu peran perempuan, karena ada syairan Arab bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Betul. Bila perempuannya baik, negaranya akan baik. Tapi jika perempuannya rusak, amoral, maka rusaklah negara itu. Setuju Bu ya? Setuju. Oke Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Bincang Talk Show bersama Damar Banten TV. Bu, jangan lupa Sukses untuk Damar Banten TV, channel Damar Banten TV. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, and subscribe channel Damar Banten TV. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Ini kita sudah mematuhi prokes ya, Teis ya. Tadi sudah karena kebutuhan podcast jadi harus lepas masker. Betul. Nanti nggak kelihatan mukanya. Nanti nggak kelihatan cantiknya Ibu Ella ini. Sangat menginspirasi ya teman-teman, cerita kita bersama Ibu Ella Sylvia. Beliau adalah anggota Dewan Provinsi Banten dari Tangerang ya Bu ya? Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang. Semoga kita juga sebagai perempuan bisa memaksimalkan peran kita sebagai perempuan, maupun di ranah domestik maupun di ranah publik.
Lalu juga semoga kita juga bisa menjadi perempuan-perempuan yang bermanfaat tentunya ya, yang bermanfaat, yang bisa menjadikan peradaban negara ini semakin maju lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Mohon maaf Terima ya kasih bila ada Teis, kesalahan. waktunya udah menyempatkan diri datang ke kantor. Seneng banget bisa bertemu sama Bu Ella. Repot-repot, saya lagi menyesuaikan waktu saya begitu ya. Kebetulan lagi ada kegiatan komisi pembahasan KUA PPAS karena ini adalah prosedur yang harus dijalanin. Nanti kapan-kapan kita silaturahmi ke studio Damar Banten TV. Oke, begitu ditunggu Bu Ella. Ditunggu Bu Ella untuk Ya. mampir di studio Damar Banten TV. Makasih ya Bu ya. Makasih Tei. Saya Iis Solihat, undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tei. Keren banget ini Bu. Kang siapa Kang?